Hai Sobat AL, bertemu lagi dengan saya, Sarmatar Marinir Simone Pasaribu, asal Medan, dengan rekan saya, Sersan Mayor Taruna Pelaut Arayu asal Cirebon. Sobat AL, hari ini kita akan menyampaikan liputan kegiatan Akademi TNI Angkatan Laut bulan April 2026. Mari kita saksikan berikut liputannya. Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Pungki Kurniawan, yang diwakili oleh Kepala Matra Latihan Pelaut DPL AAL, Letkol Laut Pelaut Syaifuddin, secara resmi membuka kegiatan latihan dan praktek keperwirajagaan bagi Taruna Akademi Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh 95 Taruna AAL tingkat 3 Angkatan ke-72 Korps Pelaut dan dilaksanakan di Gedung Bawean Departemen Pelaut Bumi Moro, Surabaya pada Senin 22 April 2026. Latek keperwirajagaan ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, mulai tanggal 27 April 2026 hingga 8 Mei 2026. Kegiatan latihan berada di bawah tanggung jawab Perwira Pelaksana Latihan, Mayor Laut Pelaut Suwito. Kampus Akademi Angkatan Laut menggelar kuliah umum bertema Membangun Perwira TNI Angkatan Laut yang Berkarakter di Gedung Salahutu, Bumi Moro, Surabaya, Senin 27 April 2026. Kuliah umum ini disampaikan oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Ahmad Cahya Nugraha kepada 411 Taruna AAL tingkat 1 dan 2. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Sigi Santoso beserta jajaran pejabat utama AAL. Dalam sambutannya, Gubernur AAL menyampaikan apresiasi atas kehadiran narasumber dan berharap materi yang diberikan dapat memperkuat pembentukan karakter serta intelektual para taruna sebagai calon perwira TNI Angkatan Laut. Menjelang sandar di Singapura, KRI Bimasuci melaksanakan perang jangkar di perairan terdekat pada Senin 27 April 2026. Seluruh Taruna AL Angkatan ke-73 Satla Kartika Jalakrida 2026 terlibat langsung dalam manuver tersebut. Perang jangkar dilakukan untuk memastikan kapal berhenti dengan aman sebelum proses sandar sambil menunggu kesiapan pandu dan dermaga. Selain itu, dilaksanakan pula latihan perang sekoci, yaitu prosedur penurunan sekoci ke laut yang digunakan untuk kebutuhan logistik maupun kondisi darurat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membekali taruna pemahaman praktek pelayaran yang diikuti dengan penuh antusias. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Sigi Santoso menghadiri penutupan latihan operasi laut gabungan tahun 2026 di Gedung Panti Cahaya Armada, Koarmada 2, Selasa 28 April 2026. Latihan yang ditutup Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata ini berlangsung sejak pertengahan April dan bertujuan menguji kesiapan tempur alutsista serta meningkatkan interoperabilitas antara satuan TNI Angkatan Laut. Puncak latihan digelar di perairan Laut Jawa dan Kepulauan Karimun Jawa dengan simulasi penghancuran kekuatan lawan yang berjalan dengan sukses. Dalam amanatnya, Pangko Armada RI menegaskan bahwa latihan ini menjadi wujud evaluasi dan peningkatan kesiapan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara. Sebanyak 79 Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 Korps Pelaut mengikuti ujian tengah layar pada program Satla Kartika Jalakrida 2026, Selasa 28 April 2026. Ujian yang digelar di KRI Bimasuci ini mencangkup materi meteorologi dan navigasi astronomi sebagai bagian evaluasi kemampuan taruna selama pelayaran. Kegiatan berlangsung di bawah bimbingan Letul Laut Pelaut Putu Gede Dimawaksa dan pengawasan Palaklat KJK 2026 Letkol Laut Pelaut Priyono. Melalui ujian ini diharapkan kemampuan dan kesiapan taruna sebagai calon perwira TNI Angkatan Laut semakin terasa, didukung suasana latihan nyata saat kapal Lego jangkar di perairan Batam. Akademi Angkatan Laut menerima kunjungan pelajar SMA Negeri 1 Ngimbang Lamongan di Gedung Salahutu, Bumi Moro, Surabaya
Rabu 29 April 2026. Kunjungan diterima Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AAL, Letkol Laut Suplai Garing W, Sriani Wulandari, mewakili Gubernur AAL. Dalam sambutan yang dibacakan, Gubernur AAL menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut serta berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan para siswa tentang pendidikan di AAL. Melalui kunjungan ini, para pelajar diharapkan termotivasi untuk bergabung menjadi taruna AAL dan mengabdi sebagai perwira TNI Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut mengikuti kegiatan webinar sosialisasi dan edukasi tentang pengenalan gejala kanker pada anak dan Healing Beyond Medicine, pendekatan psikososial dalam mendukung anak dengan penyakit kronis dan kanker yang dilaksanakan melalui video conference di Gedung Dewa Kang Bumi Moro, Surabaya, Rabu 29 April 2026. Webinar kali ini dihadiri Ketua CBS Jala Senasri AAL, Nyonya Listi Sigit Santoso, beserta seluruh jajaran pengurus, Korp Wanita TNI AL, serta ASN Wanita di jajaran Komando Utama TNI AL di seluruh Indonesia. Ceramah kesehatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kartini serta hari ulang tahun ke-80 Jala Senastri tahun 2026. Dibuka langsung oleh Ketua Umum Jala Senastri, Nyonya Vera Muhammad Ali. KRI Bima Suci yang membawa taruna AAL Angkatan ke-73 resmi sandar di Changi Naval Base, Singapura, Kamis 30 April 2026. Sandar di etape keempat ini menjadi bagian dari misi diplomasi dan muhibah ke 9 negara di Asia dan Eropa. Kedatangan KRI Bima Suci disambut langsung oleh jajaran pejabat perwakilan RI di Singapura dan Angkatan Laut Republik Singapura, serta pejabat Republic of Singapore Navy. Kursi Kol dipimpin oleh Sahli Kasal, Laksamana Muda TNI Monang Hatorangan, dan didampingi oleh Komandan KRI Bima Suci, Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto, Perwira Pelaksana Latihan Letkol Laut Pelaut Priyono, serta perwakilan Taruna AAL. Dalam pertemuan tersebut, Laksamana Muda TNI Monang Hatorangan menyampaikan salam hormat untuk Komander Maritime Warfare and Doctrine Institute, serta menegaskan bahwa kunjungan KRI Bima Suci bersama Satla KJK 2026 ke Singapura merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam memperkuat Navy to Navy, partnership dan diplomasi maritim di kawasan. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Sigit Santoso diwakili oleh Wakil Gubernur AL Brigjen TNI Marinir Ena Sulaksana memimpin upacara penutupan latihan praktek magang KRI dan magang Batalion Pasis AL Angkatan ke-71 bertempat di Indoor Sport Kridaraga AAL Bumi Moro, Surabaya, Kamis 30 April 2026. Penutupan latek ini diikuti 240 pasis Angkatan ke-71 meliputi pasis AL, Korp Pelaut, Teknik Elektronika, Suplai, dan Marinir. Pasis Korp Pelaut, Teknik Elektronika, dan Suplai melaksanakan magang di kapal perang Republik Indonesia untuk disiapkan menjadi perwira divisi KRI. Sedangkan Pasis Korp Marinir melaksanakan praktek pasukan di Pasmar 2 Surabaya untuk disiapkan menjadi Komandan Peleton Marinir TNI Angkatan Laut. Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 yang tergabung dalam Satla Kartika Jala Krida 2026 yang on-board di KRI Bima Suci mendapat pembekalan dan pengarahan langsung dari Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh RI untuk Singapura, Letjen Purnawirawan Hotmangaraja Panjaitan di Changi Naval Base. Pengarahan digelar di Geladak KRI Bima Suci setelah kapal sandar di Singapura di hadapan 79 taruna, Komandan KRI, Palaklat KJK, dan seluruh Satgas KJK 2026. Dubes RI menyampaikan pesan khusus untuk mempertahankan kedaulatan laut Indonesia dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap penugasan. Sebelumnya para taruna juga memperoleh pengarahan dari DV Singapura, Laksamana Muda TNI Monang Hatorangan Sitompul. Pengarahan ini berisikan tentang pembentukan karakter kepemimpinan taruna sebagai calon perwira dan pemimpin TNI Angkatan Laut di masa mendatang.
KRI Bima Suci, kapal latih TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto, serta perwira pelaksana latihan Letkol Laut Pelaut Priyono, kembali menunjukkan peran pentingnya dalam Satla Kartika Jalakrida 2026 di kancah internasional dengan menggelar koktail party di atas geladak KRI Bima Suci yang tengah sandar di Changi Naval Base, Singapura, Kamis 30 April 2026. Sebanyak 79 taruna AL Angkatan ke-73 Korps Laut turut serta memeriahkan acara koktail party dengan menampilkan beragam tarian tradisional Indonesia seperti tari gandrung, kecak, serta pertunjukan lainnya menjadi suguhan utama yang memikat para tamu undangan. Keindahan dan keunikan setiap tarian berhasil memukau para hadirin sekaligus menjadi representasi budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Untuk menjaga kondisi fisik tetap prima selama pelayaran muhibah, Taruna AL Angkatan ke-73 Satlat Kartika Jalakrida 2026 melaksanakan olahraga pagi di Dermaga Changi Naval Base Jumat 1 Mei 2026 pada pukul 06.00. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Palaklat KJK 2026 Letkol Laut Pelaut Priyono MTR Opsla ini diikuti oleh 79 taruna dan seluruh staf Lat KJK 2026. Meski sedang sandar di dermaga Singapura, pada etape keempat ini pembinaan fisik taruna tetap berjalan dengan ketat. Olahraga pagi di dermaga saat sandar maupun di kapal adalah agenda wajib selama melaksanakan pelayaran. Hal ini dilaksanakan agar para taruna tetap menjaga kondisi badan supaya tetap fit dan tidak overweight. Rangkaian olahraga pagi yang dilaksanakan meliputi senam pemanasan, push up, dan lari keliling dermaga. Genderang suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 Satlat Kartika Jalakrida 2026 tampil memukau di Dermaga Changi Naval Base pada hari Jumat 1 Mei 2026. Penampilan ini digelar sebagai bagian dari kegiatan Open Ship KRI Bima Suci selama sandar di etape keempat di Singapura. Genderang suling Taruna AL tampil penuh atraktif di hadapan para pengunjung, khususnya keluarga besar KBRI yang berada di Singapura. Dentuman bass drum mengawali penampilan GS di dermaga. Dengan formasi barisan dan langkah tegap, Taruna membawakan sejumlah lagu yang memukau para pengunjung. Para Taruna GS tampil penuh semangat, kompak dalam setiap gerakan, dan membawa setiap lagu dengan kebanggaan sebagai duta bangsa. KRI Bima Suci, kapal layar latih tiang tinggi kebanggaan TNI Angkatan Laut yang membawa Taruna Akademi Angkatan Laut Korps Pelaut Angkatan ke-73 dalam Satuan Latihan Kartika Jalakrida 2026 resmi meninggalkan Changi Naval Base Singapura pada hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 09.00. Kapal latih tiang tinggi TNI Angkatan Laut itu selanjutnya akan melanjutkan pelayaran muhibah menuju Vietnam sebagai etape kelima. Acara pelepasan berlangsung khidmat di Dermaga Changi Naval Base. Dihadiri oleh Deputy Chief of Mission KBRI Singapura Bapak Thomas Ardian Siregar, Atan RI Kolonel PNB Hendra Supriyadi, serta pejabat lainnya yang memberikan penghormatan saat KRI Bima Suci bertolak. Sebelum meninggalkan dermaga, Komandan KRI Bima Suci, Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto, SE MTR Opsla, menyampaikan laporan kesiapan lintas laut kepada Deputy Chief of Mission KBRI Singapura. Seluruh rangkaian kegiatan di Singapura dinyatakan selesai dengan aman dan lancar. Tepat pukul 09.30 LT, KRI Bima Suci perlahan meninggalkan dermaga diiringi lagu yang dimainkan genderang suling Gita Jala Taruna dari atas geladak utama. Selanjutnya, Vietnam merupakan etape kelima dari total 12 etape pelayaran KJK 2026. Sobat AL, demikian tadi kegiatan Akademi Angkatan Laut bulan April tahun 2026. Terima kasih dan salam Ray Darmasanti.